Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andi Putri Alicia Faisal dari kelas A dengan NIM 14106200010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan revisi deskripsi pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja anggota OSIS SMA Negeri 19 Kota Bekasi eh, pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada bab 1 terdapat pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, yaitu gaya kepemimpinan adalah karakteristik atau kemampuan dari seorang pemimpin dalam memengaruhi sikap dan kepribadian orang lain atau bawahannya melalui sikap dan tindakan yang ditunjukkan dari seorang pemimpin terhadap bawahan. Kinerja merupakan gambaran mengenai ukuran pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan, serta sasaran organisasi melalui perencanaan yang matang. Kinerja juga merupakan bentuk capaian seseorang selama periode waktu tertentu dan pada bidang pekerjaan yang ditekuni. Kinerja anggota dapat mengalami penurunan sebab motivasi kerja di dalam diri menurun. Memaksimalkan keefektifan serta efisiensi sumber daya manusia ke arah peningkatan kinerja anggota perlu dilakukan oleh sebuah organisasi. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja anggota melalui pengendalian internal serta gaya kepemimpinan. Apabila gaya kepemimpinan baik, maka kinerja anggota akan meningkat. Kemajuan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja anggota di dalamnya. Dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang dimilikinya, maka dari itu perlu adanya gaya kepemimpinan yang dapat mengelola anggota agar dapat bekerja secara baik untuk kemajuan organisasi. Organisasi adalah wadah bagi kelompok yang memiliki tujuan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Sebuah organisasi tentunya memiliki struktur anggotanya masing-masing. Tanpa anggota, organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Setiap anggota memiliki kinerja untuk membangun perkembangan dalam organisasi. Kinerja anggota tersebut dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari pemimpin suatu organisasi. OSIS atau organisasi siswa intrasekolah adalah organisasi sah yang berada di lingkungan sekolah. OSIS sendiri berfungsi sebagai wadah kegiatan bagi siswa yang berada di lingkungan sekolah dan diawasi oleh guru-guru. OSIS juga sebagai alat pencegahan perilaku menyimpang siswa dengan menjadi contoh yang baik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan OSIS SMA Negeri 19 Bekasi sebagai objek penelitian. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Anggota OSIS SMA Negeri 19 Bekasi. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja anggota OSIS SMA Negeri 19 Bekasi. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja anggota OSIS SMA Negeri 19 Bekasi. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literatur dan diskusivitas akademis, khususnya pada bidang komunikasi organisasi. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan untuk manfaat praktis, untuk menambah pengetahuan serta menjadi acuan bagi para praktisi, khususnya pada bidang komunikasi organisasi. Selanjutnya ada bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama terdapat konsep gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks di mana seseorang memengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atas suatu sasaran, dan mengarahkan instansi dengan cara yang lebih masuk akal. Davis dan Wistrom juga menambahkan bahwa gaya kepemimpinan adalah keseluruhan pola perilaku kepemimpinan, ide, keterampilan, dan sikap pemimpin yang dirasakan oleh anggota. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku khusus pemimpin dalam mempengaruhi perilaku, komunikasi, dan interaksi anggotanya yang bertujuan untuk membimbing dan menginspirasi.
yang diharapkan dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Gaya kepemimpinan masing-masing pemimpin berbeda tergantung bagaimana motivasi, kuasa, atau orientasi pemimpin terhadap tugas dan anggotanya. Mengidentifikasi dan memahami hal-hal yang dapat memotivasi diri seseorang merupakan kunci untuk mengatur orang lain. Pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan kondisi yang mereka hadapi. Kalau gaya kepemimpinan diaplikasikan benar dan tepat, pemimpin akan lebih mudah dalam mengarahkan pencapaian tujuan organisasi maupun perorangan. Keahlian pemimpin dalam hal tersebut akan berpengaruh dalam menciptakan atmosfer organisasi yang tepat yang dapat meningkatkan kinerja anggota. Perwujudan seorang pemimpin dalam beradaptasi dengan situasi organisasi yang mereka hadapi bentuk sebuah pola tertentu. Lipit dan White dalam Nabila Sari membagi tiga jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, yang kedua gaya kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang hendak diikuti oleh pemimpin adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis tidak memposisikan dirinya sebagai pemimpin mutlak, tetapi cenderung sebagai moderator atau koordinator. Karena itu, gaya ini terkadang disebut juga sebagai gaya kepemimpinan yang sederajat dan konsultatif atau partisipatif. Mardiana dalam Keyakinan Bening 2020 mengemukakan bahwa tipe pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang dapat dihormati, bukan ditakuti. Namun, perilakunya mendorong anggota untuk memanfaatkan kemampuan berinovasi dan berekreasi secara optimal. Terdapat beberapa hal yang mengindikasikan bahwa seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan demokratis menurut Robbins. Yang pertama, setiap keputusan diambil dari kelompok diskusi dengan dorongan dan bantuan pemimpin. Yang kedua, pemimpin tidak memaksakan kehendaknya tetapi cenderung menyarankan dua atau lebih saran alternatif yang dipilih. Yang ketiga, pembagian tugas ditentukan secara bersama-sama. Dan yang keempat, pembagian tugas mengutamakan kesanggupan anggota. Dan yang terakhir, pemimpin lebih memperhatikan anggota dalam mencapai cita-cita organisasi. Robbins juga berpendapat bahwa gaya kepemimpinan demokratis cenderung mengikutsertakan anggota dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan otoritas, mendorong keterlibatan dalam memutuskan teknik dan target kerja, dan memanfaatkan umpan balik sebagai kesempatan untuk membimbing anggota. Mardiana menambahkan bahwa salah satu ciri kepemimpinan demokratis adalah adanya pemberian motivasi oleh pemimpin kepada anggotanya. Gaya kepemimpinan demokratis memposisikan manusia sebagai aspek terpenting dalam kepemimpinan dan berorientasi terhadap hubungan antara anggota sehingga akan merasa dihargai, percaya diri, nyaman, dan dibutuhkan peranannya. Dengan begitu, anggota dapat menggunakan potensi terbaik mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, konsep dari kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi sesuai tanggung jawab yang telah diberikan. Menurut Susanti, dalam Gunawan 2018, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai patokan untuk menilai kinerja anggota, yaitu yang pertama, terdapat kualitas pekerjaan, di mana tingkat semendekati atau tidaknya hasil kerja dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, kuantitas pekerjaan. Tingkat sebanyak apa jumlah unit atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Tingkat setepat apa suatu kegiatan diselesaikan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dari itu, Edison
Mendefinisikan kinerja sebagai produk dari suatu prosedur yang terarah yang dikerjakan selama jangka waktu tertentu didasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengutip dari Hasibuan menambahkan bahwa terdapat 7 indikator kinerja, yaitu kesetiaan, prestasi, kinerja, prestasi kerja, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kecakapan, dan tanggung jawab. Selanjutnya terdapat review literatur. Yang pertama, judul yang pertama adalah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT KHO Indah Citra Garmen Jakarta. Kesamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan menggunakan random sampling. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, di mana penelitian ini menggunakan karyawan sebagai objek, sedangkan objek yang diteliti penulis adalah anggota organisasi. Yang kedua, judulnya adalah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Persamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan meneliti mengenai gaya kepemimpinan. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini memiliki beberapa variabel, sedangkan pada penelitian penulis hanya menggunakan 2 variabel. Untuk review literatur yang ketiga, judulnya adalah pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan. Kesamaan pada penelitian ini adalah gaya komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi demokratis. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, di mana penelitian ini menggunakan karyawan sebagai objek, sedangkan objek yang dipilih penulis adalah anggota organisasi. Yang keempat, judulnya adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan usaha pembungkusan garam. Persamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu kuantitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian memiliki 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Sedangkan penelitian ini hanya memiliki 2 variabel, yaitu gaya kepemimpinan dan kinerja anggota. Yang kelima, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Departemen Pengadaan PT Inalum. Kesamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu kuantitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan karyawan sebagai objek, sedangkan objek yang dipilih penulis adalah anggota organisasi. Yang keenam, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dan dampaknya terhadap loyalitas karyawan. Kesamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu kuantitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian memiliki 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan, kinerja karyawan, dan loyalitas karyawan. Sedangkan penelitian ini hanya memiliki 2 variabel, yaitu gaya kepemimpinan dan kinerja anggota. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja pada karyawan CV Putrajaya Kota Cirebon. Persamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu kuantitatif, dan perbedaan pada penelitian ini adalah variabel Y yang digunakan, yaitu motivasi kerja. Sedangkan pada penelitian ini variabel Y-nya penelitian adalah kinerja anggota. Yang kedelapan, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Karimwati Kencana Pizza Hut Delivery cabang Ciputat. Persamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu kuantitatif. Dan perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan karyawan sebagai objek, sedangkan objek yang diteliti penulis adalah anggota organisasi. Yang kesembilan, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Persamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu kuantitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian memiliki 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Dan untuk review literatur yang terakhir adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Padang. Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang. Persamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, yaitu kuantitatif.
Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian memiliki 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Sedangkan penelitian ini hanya memiliki 2 variabel, yaitu kepemimpinan dan kinerja anggota. Selanjutnya, terdapat variabel X. Variabel X dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan. Menurut Nawawi, gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan oleh pemimpin untuk memengaruhi pikiran, sikap, perasaan, dan perilaku anggota-anggota organisasi bawahannya. Variabel Y, variabel Y dari penelitian ini adalah kinerja anggota. Menurut Rifai dan Basri, kinerja karyawan adalah hasil atau tingkat keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Salah satunya adalah standar hasil kerja, target atau sasaran, atau bahkan kriteria yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati oleh bersama. Nah, model penelitian dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja anggota. Gaya kepemimpinan variabel X dan kinerja anggotanya adalah variabel Y. Hipotesis teori. Berdasarkan konsep teori dan model penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja anggota OSIS SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Selanjutnya terdapat bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme memiliki filosofi deterministik yang menyebabkan penentuan efek atau hasil. Masalah yang terdapat pada paradigma positivisme mencerminkan kebutuhan demi mengidentifikasi dan menilai penyebab yang memengaruhi hasil. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab yang mempengaruhi hasil antara variabel yang akan diteliti, yaitu variabel pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja anggota. OSIS SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang memengaruhi suatu hasil dan menjawab pertanyaan serta hipotesis melalui survei serta eksperimen. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode survei. Survei memberikan deskripsi kuantitatif mengenai sikap, tren, dan pendapat populasi atau tes untuk mengetahui hubungan antara variabel populasi dengan mempelajari populasi tersebut. Survei berguna untuk membantu penelitian untuk menjawab 3 jenis pertanyaan, yaitu deskriptif, pertanyaan mengenai hubungan antar variabel, dan pertanyaan mengenai hubungan prediktif antara variabel dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berupa kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk Google Form dan disebarkan kepada sampel melalui grup WhatsApp. Nah, selanjutnya terdapat operasional konsep dari penelitian ini. Dapat dilihat di tabel, ada variabel X mengenai gaya kepemimpinan, di mana dimensinya itu terdapat sifat. Yang pertama ada sifat dan memiliki indikator pemimpin memberikan kebebasan bagi anggotanya. Yang kedua, pemimpin menerima pendapat anggotanya. Untuk dimensi dari variabel X itu adalah, yang kedua adalah kebiasaan. Yang pertama, di mana indikatornya pemimpin selalu memegang peran utama. Dan yang kedua, pemimpin tidak memberikan kesempatan untuk memilih. Selanjutnya untuk variabel Y, mengenai kinerja anggota, di mana dimensinya ini yang pertama terdapat kualitas yang memiliki indikator anggota bekerja dengan baik. Anggota bekerja dengan memaksimalkan waktu yang ada. Dan untuk dimensi yang kedua dari variabel Y adalah efektivitas. Yang dimana indikator yang pertama adalah anggota memaksimalkan pekerjaan yang ada, dan yang kedua anggota memiliki komitmen kerja yang baik dan skalanya adalah interval. Sekian presentasi revisi metode kuantitatif saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.